Kasus COVID-19 di PON Papua bertambah menjadi 29 orang. Penyebaran 29 orang ini yakni 13 orang di Timika, 6 orang di Kota Jayapura, 3 orang di Merauke, dan 7 orang di Kabupaten Jayapura. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, 6 orang merupakan atlet kriket asal Bali dan satu lainnya adalah pelatih panahan dari Kalimantan Tengah. Mereka dirawat di tempat isolasi terpusat kapal motor Tidar dengan gejala ringan. Ini mereka rata-rata sudah selesai pertandingan ya dan akan kembali ke daerah asal. Jadi itu sudah bisa kembali ke daerah asal. Sementara yang masih kita tangani di KM Tidar, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini mereka sudah juga hasilnya bisa negatif ya. Meski begitu, Menpora memastikan PON Papua bisa tetap berjalan sesuai rencana, meski 29 atlet ofisial dan panpel PON Papua terpapar COVID-19. Menpora juga yakin kesiapan PB PON Provinsi Papua dan pihak Satgas COVID-19 Papua mampu untuk meminimalisir angka penyebaran dan memberikan penanganan ekstra dengan fasilitas yang telah disediakan. Saya kira itu satu hal yang juga sudah kita perhitungkan, karena kita menyelenggarakan di tengah-tengah pandemi. Dengan adanya kasus ini, Satgas COVID-19 Jayapura akan memperketat protokol kesehatan terutama bagi penonton yang akan masuk ke area venue. Baik, pemirsa, di tengah gelaran PON 20 Papua, 29 orang dinyatakan positif COVID-19. Mereka merupakan atlet dan pelatih, serta official dan panitia pelaksana. Meski begitu, Menpora memastikan PON Papua bisa tetap berjalan sesuai rencana meski 29 atlet, official dan panpel PON Papua terpapar. Dan saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait klaster Corona PON Papua di malam ini di Indonesia Bicara. Dan di segmen awal saya sudah tersambung dengan satu narasumber, ada Kang Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum Kang Dede, apa kabar? Baik, waalaikumsalam Mas Juno. Ya, salam sehat. Baik. Kang Dede, kita sudah tahu ada kabar terkait PON Papua ini. Kita tentunya di luar itu sangat berbangga dengan penyelenggaraan ini. Dan memang kita tahu pandemi sedang berlangsung, tapi tadi prokes terus dijalankan dengan ketat. Tapi ada hasil temuan seperti ini. Bagaimana Kang Dede menyikapinya? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya baru dapat kabar karena kemarin saya baru rapat dengan Sesmenpora terkait KN dan saya mencoba menanyakan langsung bagaimana kondisi 29 atlet ofisial yang terpapar dan beliau menyatakan memang saat ini pada dasarnya tidak ada sesuatu yang kritikal ya karena kebanyakan dari mereka adalah tanpa gejala ataupun bergejala ringan. Nah, kita dari satu sisi tentu kita percaya bahwa atlet-atlet memiliki imun tubuh yang baik, apalagi mereka sudah tervaksin 2 kali. Tetapi memang kondisi pertandingan mungkin yang melelahkan, lalu kemudian jumlah ribuan massa yang ada di sana. Kemarin saya kebetulan hadir di dalam acara tersebut PON pembukaan. Memang banyak sekali masyarakat dan saya lihat social distancing ya sudah tidak ada ya, artinya jarak sudah tidak ada ya, karena begitu padatnya ditambah juga mungkin sedikit ada masalah soal pintu masuk dan pintu keluar yang begitu rapat. Namun di dalam penyelenggaraan saya lihat prokesnya cukup ketat ya. Jadi artinya kita percaya kepada tim Satgas dan prokes yang dilaksanakan dengan baik. Bahwa kalaupun ada yang terpapar ini harus di tracing terlebih dahulu apakah terpaparnya di daerah asalnya. Jadi sebelum datang ke Papua. Dan saya sudah meminta kepada Pak Sesmenpora agar per 3 hari ini dilakukan semacam tracing ataupun semacam screening terhadap para atlet-atlet baik yang akan bertanding maupun yang sudah bertanding. Oke, baik Kang. Ini juga menarik bahwa kalau kita bicara kondisi atlet semuanya ya alhamdulillah tanpa gejala dan juga cepat sekali recovery. Dan yang kita lihat juga yang jadi perhatian apakah memang ini temuannya, apakah memang terpapar di venue atau mungkin, karena kan kita tahu masa inkubasi 7-14 hari Kang Dede. Bisa saja ketika dari berangkat, ketika nyampe Papua belum ada gejala, tapi mungkin karena kondisi fisik lemah, setelah bertanding baru muncul gejala. Jadi kemungkinan seperti itu ada ya Kang Dede ya? Ya, memang kemungkinan itu sangat ada. Kami pun ketika kami berada di sana, kan sebelum terbang kita PCR. Setelah di sana pun kita mau terbang kembali kita PCR.
Sampai hari ini saya juga PCR kembali untuk memastikan, alhamdulillah tidak ada apa-apa ya. Artinya menurut hemat kami bahwa ini sangat bergantung daripada screening dan tracing yang dilakukan oleh Satgas yang ada di sana. Oke, baik. Sekarang Kang Dede, kita tersambung juga dengan Kabag Humas Jubir Satgas COVID-19 ya, Dr. Silvanus Sumule. Dr. Silvanus, bisa dengar suara saya, Dok? Ya, suaranya jelas ya. Jelas ya, Dok ya. Salam sehat, Dok. Salam sehat. Ya, ini langsung dari Papua ya, Dok ya? Langsung dari Papua. Langsung dari Papua. Saya juga berbincang dengan Kang Dede Yusuf, ini Dok, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan kita tadi sudah mulai terkait kasus corona, temuan ini di PON. Kalau dari dokter sendiri, ada klaster dalam penyelenggaraan PON kali ini ya. Bagaimana tanggapan dari Satgas sendiri? Ya, saya membaginya atas 3 bagian besar. Baik. Untuk kondisi kita hari ini. Sebelum pembukaan, pada saat pembukaan, dan pasca pembukaan. Baik. Sebelum dan pasca pembukaan itu betul-betul kita menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Tetapi pada saat pembukaan, kami harus mengakui bahwa terjadi penurunan sedikit terhadap upaya besar kita dalam hal menerapkan protokol kesehatan. Pada Mengapa saat itu? pembukaan ya? Pada saat pembukaan, teman-teman bisa melihat bahwa pada saat pembukaan itu euforia yang berlebihan dari masyarakat kita untuk datang pengen menonton. Dan itulah kondisi yang kami bilang terjadi penurunan sedikit menyangkut soal protokol kesehatan. Tetapi pasca itu, baik Satgas COVID, baik PB PON, TNI Polri, dan kementerian terkait kami berusaha untuk tetap kembali menerapkan yang namanya protokol kesehatan yang kita sudah sepakati bersama. Jadi sebelum pelaksanaan ini sudah berkali-kali kami melakukan komunikasi koordinasi termasuk dengan BNPB Pusat sebagai koordinator nasional dalam hal penanganan COVID. Sudah ada protokol kesehatan dan terus kami akan lakukan itu, Pak. Ini hal senada juga tadi disebutkan oleh Kang Dede bahwa memang ketika opening karena euforia juga ya Kang Dede ya, bahwa memang agak sedikit longgar seperti itu, social distancing yang mungkin kalau kita lihat juga secara visual di TV juga cukup longgar seperti itu. Nah, Kang Dede, kalau kita lihat opening memang kita longgar, mungkin euforianya. Kita tidak bisa melihat ini hitam putih karena juga semangat Papua. Kita harus hargai saudara-saudara kita yang di sana berjuang untuk menyelenggarakan ini. Lalu Kang Dede, kalau bicara daily to daily, kalau tadi disebutkan bahwa prokes sebenarnya ketat, apakah memang untuk daily to daily, venue ke venue memang prokes bisa dijamin seperti itu Kang Dede, bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku? Ya, terima kasih. Kebetulan selama 3 hari saya di sana, kami berada baik itu di hotel, di venue, di bandara, di tempat pembukaan PON, termasuk di restoran-restoran dan di tempat kita makan lah katakanlah ya. Menurut saya kalau kita berbicara hotel, kita berbicara venue, bandara, semua itu clear. Tapi kalau berbicara tempat makan, restoran, lalu kemudian tempat jajan, kita sebut saja mungkin orang belanja di luar. Memang gimana ya, agak susah. Satu orang makan, mencari restoran itu nggak ada yang kosong aja, penuh. Ya, dan kedua ya pasti otomatis mereka ya buka masker di dalam kesempatan makan. Jadi menurut saya mungkin momen-momen seperti itulah yang agak sulit menjaganya, yang sampai sekarang saya lihat itu kondisinya benar-benar sampai sekarang juga saya rasa masih ya, kecuali atlet. Kalau atlet kan mereka ada di ruang-ruang makan sendiri. Ini saya berbicara yang non-atlet, bisa saja official, bisa saja pemerintah daerah, Pemda yang makan, lalu kemudian mereka bertemu dengan para atletnya. Nah, itulah yang saya rasa kemungkinan terjadi paparan di tempat-tempat tersebut. Sebenarnya kondisi seperti ini ya Kang Dede ya, dan juga dokter, sebenarnya kita sudah bisa prediksi karena ya resiko ketika menggelar event di tengah pandemi, even Tokyo pun sempat diprotes. Tapi kita sebenarnya lebih sangat beruntung untuk Indonesia sendiri menyelenggarakan ini di angka yang memang kita tahu angka positif yang turun. Sebenarnya kalau dari Komisi 10 sendiri, dari awal sudahkah memprediksi bahwa ya mungkin akan ada, ya let's say bukan hal yang wajar ya, tapi ya kemakluman lah ketika menggelar ini pasti nanti ada kasus seperti itu, Kang Dede? Ya, sebetulnya begini,
kita pertama harus yakin bahwa Indonesia telah berhasil melewati sebuah fase yang disebut lonjakan. Kita sudah turun, ya sudah down. Baik. PPKM sudah berjalan. Lalu ketika kemarin kita berbicara sekolah dibuka, lalu kemudian temukanlah mungkin beberapa puluh siswa dan seterusnya. Betul. Bukan berarti itu menjadi klaster sekolah, bukan, ya. Tetapi mungkin saja bisa mereka dalam perjalanan menuju ke sekolah atau pulang dari sekolah atau di rumahnya. Hal ini juga sama terjadi. Kalau kita berbicara dari ribuan atlet dan official yang ada, lalu kemudian ditemukan ada 28 setelah di-trace, ternyata yang positifnya juga makin sedikit. Artinya persentasenya itu menjadi sangat kecil dan sangat kita harus kecil. apresiasi. Betul, kita apresiasi para Satgas COVID ya, termasuk Pak Dokter yang ada di sana yang bekerja luar biasa sekali melakukan penekanan. Tapi bahwa akan ada, itu kita sudah yakinkan, pasti akan ada. Hanya untungnya kita semua yang datang ke sana sudah mendapatkan vaksin 2 kali. Otomatis imunnya akan jauh lebih baik. Ya, jadi menurut kami semua masih bisa ditangani dengan baik. Insya Allah kita terus berdoa, kami selalu minta dari pihak pemerintah agar tolong dijaga jangan sampai nanti terjadi klaster. Jadi begitu sudah ada, diisolasi. Demikian. Baik, iya. Kalau kita bicara angka tadi bukan sebuah pemakluman, tapi memang kalau kita bandingkan dengan 7.000 sekian outlet dan official sangat kecil. Jadi memang hal-hal ini sudah kita prediksi, tapi kita tetap tadi ya Kang Dede ya, prokes tetap dijalankan agar nanti sampai penutupan semua berjalan lancar. Nah, kalau saya ke dokter lagi, Dok, treatment untuk atlet yang sudah terpapar ini, sudah terkonfirmasi positif, seperti apa, Dok, untuk saat ini treatmentnya? Ya, dari semua atlet yang sudah dinyatakan positif, kita sesuai dengan protokol kita, mereka kita lakukan isolasi. Pilihannya ada beberapa, kita melakukan isolasi secara terpusat, tetapi juga ada beberapa yang meminta untuk dilakukan isolasi secara mandiri. Untuk yang terpusat ada beberapa pilihan, ada di kapal, ada di hotel, dan juga ada di rumah sakit. Ada sejumlah atlet yang lebih nyaman tinggal di hotel dibandingkan di atas kapal. Tetapi ada beberapa yang meminta dilakukan isolasi mandiri, khusus yang untuk isolasi mandiri, tim melakukan survei di lapangan dan memastikan bahwa yang di tempat yang dilakukan isolasi mandiri layak dan ada pemantauan ketat. Seluruh atlet yang dinyatakan positif dilakukan pemantauan yang sangat ketat oleh petugas kesehatan yang ada. Kalau kondisi sendiri, Dok, kalau kita lihat memang mereka ada atlet sudah dapat vaksin paling tidak dosis pertama lalu dosis kedua mungkin sebagian. Kalau kondisi sendiri, apakah mereka kondisinya cukup fit seperti itu? Iya, yang kita dapatkan tanpa gejala, kalaupun ada gejala yang ringan. Semua pasien yang dinyatakan positif hanya berada di dalam dua kondisi tersebut. Nggak ada yang sakit sampai sedang. Jadi ini juga membuktikan bahwa tadi vaksin dan prokes sangat membantu ya, Dok ya. Walaupun kita betul, sangat membantu kita. Iya, terkena di kerumunan seperti ini, ya insya Allah tadi kita bisa lewati bersama. Nah, kalau bicara kembali ke Kang Dede. Kang Dede, jadi kalau ada anggapan bahwa PON sebaiknya dihentikan sangat berlebihan ya, Kang? Iya. Jadi begini, kita harus lihat dari sisi positifnya dulu ya. Bahwa di tengah beberapa negara lain masih menutup dirinya, kita telah mengundurkan PON ini hampir 1 tahun ya. 1 tahun kita mengundur. Kedua, PON ini sebetulnya adalah bentuk daripada semangat bahwa kita sudah rebound, kita coming back, kita menguasai ya, dan dengan prokes yang begitu ketat dan sebagainya kita melaksanakannya dengan baik, ya kita apresiasi apa yang dilakukan pihak pemerintah, pihak Pemda dan sebagainya, kita apresiasi karena kuncinya adalah jika PON ini berhasil, maka seluruh Indonesia akan kembali menggelorakan berolahraga, dan ini kaitan dengan yang disebut sebagai preventif masalah soal kesehatan. Jadi bukan hanya kuratif di rumah sakit, tapi kita semua berolahraga sehingga kita menjadi bugar. Nah, itu semangat utamanya adalah di situ. Bahwa tadi pastilah namanya kita sedang berperang, ada yang terpapar, tapi sekali lagi saya katakan, saya sudah cross check ya ke DKI, ke Jawa Barat dan ke beberapa kawan-kawan, itu semua praktis itu ringan dan tanpa gejala. Apalagi kalau atlet ini boleh dikatakan manusia-manusia yang imunnya luar biasa ya. Jadi kita harus yakin, kita harus semangat.
Kalau tiba-tiba PON ditutup hanya karena ini memberikan message kepada seluruh dunia bahwa Indonesia gagal. Nah, ini yang tidak boleh. Kita harus tetap berjalan. Kami minta tim kesehatan, kami minta pemerintah daerah, Satgas Covid segera melakukan itu tadi, ya, mengisolasi dan juga mengamankan dengan baik. Gitu, Mas Juno. Ya, jadi kita harus lihat bright side-nya, ya. Kang Dede, bahwa message-nya luar biasa. Kalau kita lihat PON kemarin, euforianya, kebanggaan kita juga, bagaimana kita menyelenggarakan ini dengan, saya rasa cukup luar biasa. Even level SEA Games, even Tokyo pun tidak mungkin ya, tidak sebagus Papua kemarin. Perlu diingat, Mas perlu diingat. Saya sebagai saksi, saya berada di sana, melihat di sana, dan saya benar-benar mengamati. Dan saya melakukan PCR sampai 3 kali per hari ini. Alhamdulillah, kita semua yang pulang dari sana negatif. Artinya dengan kondisi yang begitu besar, ya begitu rame, ya alhamdulillah fine saja ya. Mudah-mudahan kita tidak ada apa-apa. Jadi yang paling penting adalah ketika mereka mau pulang, biasanya atlet kalau sudah menang atau kalah, mereka akan dipulangkan. Nah, itu harus dipisah. Ketika ternyata dia katakanlah terpapar atau apa, ya dia diisolasi baik di sini maupun di kembalinya, supaya apa? Supaya tidak menyebar. Ini yang menarik. Mungkin saya ke dokter. Dok, kita tahu, kalau saya tidak salah, tadi saya koreksi kalau saya salah ya, saya baca juga bahwa Jawa Timur melakukan treatment, jadi untuk semua atlet yang pulang ke kampung halaman, ke Jawa Timur harus isolasi 5 hari. Nah, ini kenapa hanya Jawa Timur, Dok? Apakah perlu himbauan juga untuk semua atlet dari berbagai daerah yang pulang dari Papua harusnya juga melakukan treatment yang sama? Paling tidak isolasi 5 hari tadi. Saya pikir apa yang diambil oleh teman-teman di Jawa Timur, saya sempat bertemu dengan dokter tim dari Jawa Timur, memang mereka sudah mempertimbangkan hal tersebut. Dan saya pikir itu langkah yang baik ya, untuk dilakukan isolasi. Dari aspek medis itu, menurut saya itu langkah yang baik untuk melakukan itu. Jadi upaya, jadi harus dilakukan screening berlapis. Sebelum berangkat, dilakukan screening negatif, kemudian ketika sampai di tempat, sebelum dia bergabung kembali dengan masyarakat, dilakukan screening. Saya pikir itu hal yang baik. Ini kan hal yang sama dilakukan kalau ada orang dari luar negeri datang ke Indonesia, kan dilakukan screening berlapis. Jadi saya pikir langkah itu bisa dicontoh untuk untuk provinsi-provinsi lain melakukan hal itu. Kang Dede, mungkin ada masukan juga terkait ini, apakah sebaiknya ya tidak hanya Jawa Timur, daerah lain juga treatmentnya harusnya bisa sama seperti itu? Ya, apa yang disampaikan Pak Dokter, saya pikir itu adalah advice medis yang memang harus dilaksanakan. Ya, sekali lagi, walaupun kita mau terbang itu kita sudah PCR, itu satu kewajiban untuk yang terbang lintas pulau. Tetapi begitu pulang, alangkah baiknya sekali lagi untuk melakukan isolasi itu tadi. Misalnya PCR-nya negatif, ya PCR-nya negatif, maka ya begitu dia sampai di sini, paling tidak beberapa hari dia bisa berada di satu tempat sampai di PCR kembali. Ya, karena bagaimanapun kita ingin daerah mereka kembali pulang itu tetap aman. Jadi saya pikir himbauan ini sangat baik jika dilakukan oleh seluruh daerah, ya seluruh daerah, sehingga benar-benar yang tadi dikatakan berlapis itu bisa terjadi dengan baik. Oke, baik. Ya, kita harapkan semoga nanti ada banyak lagi ya kabar baik dari Papua, dan tentunya kita harapkan tadi yang positif segera di tracing, testing juga, dan teman-teman kita yang sudah berjuang pulang juga bisa melakukan isolasi mandiri. Karena ini jadi juga batu acuan seperti itu, Bang Kang Dede dan juga dokter. Ini jadi benchmark atau standar baru ya, ketika kita menyelenggarakan satu event besar, ini bisa jadi contoh seperti itu ya, Kang Dede ya? Ya. Dan kalau nggak salah nanti bulan November akan ada Peparnas. Jadi di Papua. Di Papua juga. Baik, Kang Dede dan juga Dr. Silvanus, terima kasih atas waktu dan insight-nya. Sehat-sehat. Kita doakan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi. Semoga angka makin turun dan kita makin taat prokes. Insya Allah Indonesia bisa menunjukkan pada dunia bahwa kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Terima kasih Kang Dede dan juga dokter. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, demikianlah Indonesia Bicara di segmen awal. Kita akan berbincang lagi setelah jeda pariwara berikut ini.